Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Untuk menjaga keamanan peralatan pemilu 2024, KPUD Sragen pasang kamera pengawas di gudang logistik. Sopir truk box terjepit kabin kemudi usai kendaraannya menabrak truk tronton di jalur Pantura Pati. Hitung harga soto menggunakan rumus matematika. Ini dia cara unik warung soto di Kota Semarang menarik perhatian pembeli. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Slawi kini menerapkan program bebas peredaran uang tunai. Program ini dilakukan guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta mengontrol keluar masuknya uang narapidana. Sejak diterapkannya program bebas peredaran uang tunai, kini transaksi jual beli di kantin atau koperasi lapas kelas 2B Slawi Kabupaten Tegal menggunakan kartu uang elektronik. Program berlaku untuk para napi dan petugas lapas. Program diimplementasikan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan terkait bebas peredaran uang di lapas. Sebelumnya, pihak Lapas Slawi telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan sebuah bank pemerintah untuk merealisasikan program lapas bebas peredaran uang. Program bertujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengontrol keluar masuknya uang narapidana. Hal ini tentunya sangat bermanfaat, baik untuk petugas, warga binaan, dan juga masyarakat. Karena dengan adanya program bebas peredaran uang, khususnya masyarakat dapat mengakses lebih mudah terkait dengan pengiriman atau penitipan uang kepada warga binaannya atau keluarganya di dalam lapas. Setelah diterapkan, program ini dinilai lebih mudah dan praktis dalam proses transaksi uang. Saya lebih praktisan ini, Mbak. Soalnya kan kalau ini kan bisa menjaga-jaga barangkali hilang atau apa, kalau ini kan lebih praktis, nyimpennya juga lebih praktis. Terus kalau mau ngisi saldo gimana? Kalau ngisi saldo lewatnya KPRI, Mbak. Transfer lewat KPRI. Di dalam sini? Iya, di dalam sini ada. Itu uangnya dari keluarga apa gimana? Iya, dari keluarga. Kiriman dari keluarga lewat KPRI baru masukin ke BUSI. Sementara itu, untuk mendukung efektivitas program ini, petugas secara rutin melakukan razia untuk mencegah adanya peredaran uang tunai di kalangan napi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Peredaran rokok ilegal alias tanpa cukai masih ditemukan petugas di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Razia terus dilakukan petugas untuk mencegah masyarakat mengkonsumsi rokok yang membahayakan kesehatan. Sejumlah bungkus rokok ilegal ditemukan petugas gabungan Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY dibantu Satpol PP Jawa Tengah di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Selasa pagi. Rokok-rokok tanpa cukai ini dijual di warung-warung. Petugas langsung menindak dengan melakukan penyitaan. Warung-warung kerap menjadi sasaran produsen rokok ilegal karena harga jual per bungkus rokok jauh di bawah harga rokok bercukai. Selain menindak, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang agar tidak menjadi korban produsen rokok ilegal. Serbuan rokok ilegal hingga warung-warung telah merugikan negara triliunan rupiah. Warga diharapkan tidak membeli rokok ilegal karena kandungan nikotinnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu ciri rokok ilegal adalah nama tidak umum dengan harga sangat murah. Selama setahun kami sudah hampir 90 juta batang. Setelah kita lakukan penindakan, hampir 700 kali operasi pasar bersama Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jadi kami selain dengan Provinsi juga dengan 35 Kabupaten Kota terkait, tentunya dengan perencanaan yang baik. Masyarakat itu kalau mereka penjual, juallah rokok yang legal. Jangan jual rokok yang ilegal. Rokok ilegal itu macam-macam. Bisa rokok polos, bisa rokok putih, bisa cukai yang sudah rusak ditempel kembali. Kemudian bisa saja cukainya palsu dan sebagainya. Biasanya mudah, namanya aneh-aneh dan murah. Itu ciri khasnya. Kemudian masyarakat memang masih cari yang
yang dibeli itu murah, masyarakat tidak melihat bahwa rokok itu kadang kan mengandung nikotin yang tidak tidak terdeteksi kalau mereka beli yang ilegal. Untuk penjual yang kedapatan menjual rokok ilegal hanya diberikan sanksi administrasi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebuah warung soto di Kota Semarang punya cara tersendiri untuk menarik pembeli. Nah, di dalam warung ini terpampang menu berisi soal dan rumus matematika yang merujuk pada harga soto. Cara unik ini pun membuat penasaran para pembeli untuk menghitung harga soto yang dipesannya. Di Jalan Batan Selatan, Kota Semarang, ada kedai soto unik. Para pembeli bisa menghitung sendiri harga soto melalui soal dan rumus matematika yang terpampang di dinding. Di dalam buku menu terdapat keterangan huruf A sampai H yang menjelaskan nilai masing-masing huruf, persamaan kuadrat hingga rumus perbandingan. Pilihan huruf nantinya digunakan untuk menentukan harga jenis soto ke dalam rumus. Untuk soto yang ditawarkan terdapat 4 macam, ada soto ayam, soto sapi, soto tauco, dan soto betawi dengan rumus yang berbeda. Meski sudah mencoba menghitung sendiri harga soto, tak sedikit pembeli yang justru kebingungan dan akhirnya bertanya ke penjual soto. Pas makan di sini, saya coba-coba hitung sesuai apa yang saya makan di sini. Tapi tetap aja nggak nemu. Apa emang saya nggak bisa matematika atau memang jawabannya emang nggak bisa ditemuin. Endingnya ya saya harus nanya ke karyawan juga di kota sini, ternyata ada tulisannya. Tanya saja pada karyawan. Rasanya sih rekomendasi mas, sesuai lah untuk cuaca yang lagi panas kayak gini, soto yang segar. Ide rumus matematika dibuat karena saat itu penjual soto, Sabto Pamungkas, ingin membuat para pembeli menghitung sendiri berapa harga soto yang dipesannya. Hal itu ia lakukan mengingat matematika menjadi salah satu pelajaran yang dulu dianggap paling menyebalkan. Dunia ini terceletuskan ke waktu ngalamun, membuat soto sambil ngalamun, sambil memikirkan dulu waktu SMA, kuliah itu matematika adalah pelajaran yang makin tekun, makin tidak karuan. Jadi kayaknya asik nih, kayaknya kalau buat mau ngitung soto pakai rumus matematika dulu. Banyak yang mencoba menghitung, yang sok-sokan bisa, tapi ternyata mumet juga. Dan karena saya sendiri yang membuat rumus ini, membuat soal ini juga nggak tahu jawabannya sebenarnya. Gitu. Terus endingnya gimana? Ya, Endingnya pembelinya tetap tanya sama karyawan harganya berapa, kan udah tertera. Selain poster menu soto, terdapat juga poster unik lainnya, seperti poster daftar tipe orang sesuai dengan pilihan sotonya, dan poster tata cara makan soto menggunakan bahasa yang kocak. Di kedai soto ini, pengunjung bisa menikmati berbagai soto dengan harga yang terjangkau. Untuk soto ayam dihargai Rp9.000, soto sapi Rp13.000, soto tauco Rp10.000, dan soto betawi Rp17.000 per porsi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Bagi pecinta wisata petualangan, Anda bisa mencoba sensasi petualangan susur sungai dengan ban atau river tubing di aliran Sungai Sucen Salatiga. Nah, Anda akan menyusuri sungai dan irigasi dengan suasana pemandangan alam yang juga dapat memacu adrenalin. Sensasi petualangan river tubing bisa Anda coba di aliran Sungai Sucen, Agrowisata Sitalang, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Para pengunjung bisa melintasi aliran sungai dan irigasi berjarak 2 km dengan durasi selama 1 jam. Sebelum menyusuri sungai, pengunjung akan memakai alat keselamatan seperti pelampung dan helm, serta mendapat arahan dari pengelola. Jalur pertama dimulai dari Bendungan Sucen yang banyak berbatuan, sehingga bisa menguji adrenalin para pengunjung. Sebelum menuju jalur kedua, pengunjung bisa beristirahat sambil makan makanan tradisional yang telah disiapkan di rest area. Masuk jalur kedua dengan jalur yang nyaman, pengunjung akan menyusuri irigasi Kali Aji dan menikmati pemandangan alam. Rutenya kita pakai 2 sungai mas, 1 sungai besar dan 1 irigasi, total panjangnya 2 km mas untuk titik start sampai titik finish mas. Ya tergolong aman sih mas untuk anak-anak ataupun remaja sampai dewasa mas. Terlebih lagi kan setiap titik-titik ada marshal yang menunggu mas.
Ada Mas, di pertengahan sungai besar ini kan sebelum perpindahan ke overtrack nanti kita istirahat Mas. Ya untuk makan, minum sambil foto-foto Mas. Menariknya mungkin deket ya, nggak terlalu jauh dari Semarang kan. Terus dingin hawanya. Jadi kalau di Semarang kan agak panas sekarang, kalau di sini masih dingin, pagi-pagi masih dingin lah. Kalau di Semarang pagi-pagi udah panas. Kalau treknya gimana? Treknya enggak sih, enggak ekstrim sebenarnya. Nah, jika Anda ingin berkunjung menyusuri sungai dengan sensasi menantang dan suasana pemandangan alam yang asri, Anda cukup membayar sebesar Rp75.000 per orang. Yulianto melaporkan dari Salatiga.